Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala kitabahul mubin على رسوله محمد الآمين شرح به صدور وأمن به القلوب من الخوف إلا من غضبه عز وجل ونور به بصائر الصالحين والعارفين وجعله هداية للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Kiram Muhtaram yang saya hormati pada KM serta jajarannya, para asatidz para hujjah seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa membukakan kedua mata kita, menggerakkan seluruh tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga penghapus daripada dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'zim semoga tercurah limpah kepada alam habibana karim wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih surat Al-Baqarah ya, ayat 47. Surat Al-Baqarah ayat 47. Kalau enggak salah 47 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awas itu ya. Ia adanya makharij hurufnya di pertengahan lidahnya, dimantapkan dengan langit-langit yang ada di atasnya, langit-langit atas. Iya, tapi sifatnya di antara si iya itu tipis, itu ya sifatnya tarkik. Jadi bukan iya, tapi iya tipis ya tipis. Nah, itu di pertengahan lidah. Wasatul lisan, ini makhrajnya wasatul lisan. Cuma ada di antara sifatnya yaitu tipis
gitu ya. Cuma itu ada fathah, ya, fathah itu al-infitah. Ya, jadi bukan ya, tapi ya. Jadi ketika fathah itu seolah-olah si jari tiga kita itu seolah-olah jari ketiga kita itu ketika kalau mau dimasukin itu mau masuk ya bukan ya seperti kata a ba. Jadi kalau fathah itu jadi terbuka famnya gitu, fathul fam, membuka mulut itu ya, mulutnya terbuka. Jadi bukan bacanya ya bani Israil ya bani itu ya, itu nanti masuknya ke lahan itu. Jadi dalam aturan makharijul huruf itu ya, aturan jadi harus dibuka lebar gitu. Tapi hati-hati kalau ada lalatnya dimasuk. Dia ada terbuka. Ya belajarnya maksudnya. Kalau bacanya jangan begitu. Baca biasa, jangan pakai tangan itu. Ya, tuh. Bani Isra'a. Tuh. Tapi ya. Nah, itu ada alifnya ya. Tuh ya. Ya ada alifnya mantobi. Jadi panjangnya dua harakat. Jangan terlalu panjang, Mas ya. Jangan terlalu panjang. Ya itu aja dua ketukan ya, dua ketukan. Satu alif itu dua ketukan. Jadi harokatnya dua harokat. Ya bani itu ba. Nah kalau ba itu pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Ini disebutnya huruf syafatain. Ba saya bukan be tapi ba. Coba ba, buka mulutnya. Ikan sedikit-sedikit belajar gitu ya. Ba gitu. Jadi si mulutnya dibuka. Ba gitu. Ba bukan be, bos ya. Itu lahan, saya gak boleh. Itu kalau dalam ini mah haram hukumnya, gitu gak boleh. Nah ini fathahnya, awas harokat qasar, jadi pendek. Jadi bacanya pendek, qasar itu pendek gitu. Ya ba-nya pendek ya. Ba gitu. Babi bu bab itu ya, itu ba. Jadi ada mantulnya, kalau disukun nanti qalqalah ya, mantul. Babi bu bab itu ya. Cuma jangan bab kecuali ada syidahnya. Jadi bab jadi agak dicepat nih gitu ya. Seperti kalau yang ada syiddah itu surat apa? Al-Lahab ya. Coba dibaca surat Al-Lahab. Tabbat yada
abi lahabi wa tab. Nah itu ada sidahnya ya, kalau ada sidahnya itu agak lama itu tab, nah gitu tuh. Tapi kalau lahab itu langsung lahab gitunya, lahab gitu aja. Jadi jangan lahab, apalagi disengaja lahab gitu. Kesel banget gitunya, lahab gitu. Seperti ahad gitu langsung, bukan ahad gitu. Atau bahkan tidak ada pantulannya, ahad. Yang paling parah ahad. Ini paling parah banget, ahad dari mana itu? Qul huwallahu ahad, langsung ya ahad, jangan ahad atau ahad jadi harus langsung ahad gitu, ahad. Contohnya itu, ya bani, nah itu panjang ya, ni mad apa itu? Mad jaiz munfasil, mad, huruf mad bertemu dengan hamzah ya, bukan alifnya, hamzah. Awas, nanti ada yang bertanya, Ustaz apa bedanya alif dan hamzah? Kado alif itu tidak berharokat itu ya, kalau hamzah ada harokatnya. Jadi kalau kita menemukan ada yang huruf, ada yang lurus terus ada harokatnya, berarti itu apa? Ada yang lurus nih ya, terus ada harokatnya, fathah, dhammah atau kasroh, berarti itu apa? Hamzah. Diem baik ini ya. Hamzah, hamzah. Awas nyebutnya ya, bukan hamzah tapi hamzah. Harus bener lagi sebut. Gitu ya, sebutannya harus bener. Itu dah, hurufnya begitu dah ya. Ya biasanya di Quran itu ada lurus terus ada di atasnya, itu menandakan hamzah, bukan hamzah ya, bukan hamzah tapi hamzah itu ya, hamzah harus bener lagi. Nama hurufnya juga harus bener gitu. Jadi mad bertemu dengan hamzah berpisah kalimat, awas ya. Itu Bani dan Israil. Ya dua kalimat. Ini kalimat isim ya. Bani, maka panjangnya berapa? 5 harokat atau 2 alif setengah ya. 5 harokat. Panjangnya 5 ketukan. Ya Bani, segitu panjangnya aja. Jadi jangan terlalu panjang. Apa pakai tangan nggak apa-apa, tangannya. Ya Bani, gitu. Jadi 5 harokat. Ustaz, bagaimana kalau saya napasnya pendek? Gitu ya. Ya sesuaikan aja dengan napas, daripada satu kalimat bingung kitanya. Ya Bani, nah, gitu gimana ngewasolkannya bingung. Nah, sesuaikan aja dengan napas itu. Tapi sekali-kali harus belajar napas biar baca Quran itu agak panjang gitu. Bani nun. Nah kalau nun, awas, makhraj nun kemarin apa? Makhraj nun itu bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam. Makhraj lam di mana? Lam makhrajnya di ujung lidah. Saya di ujung lidah dengan langit-langit yang ada di bawahnya. Le bukan lalilu katanya. Awas ya. Itu jangan bukan lalilu.
Tapi dengan langit-langit ya. La li la li lu la li lu bal. Pas ya. Bal, jangan balal balal. Itu ada juga karena orang yang membaca itu dipantul. Ale, nah gitu. Jadi kalau di kita disebutnya keluarga ale itu. Alhame. Gitu ya. Jadi selain huruf qalqalah yang 5 semuanya dipantulin gitu. Gitu ya. Kalau gak boleh ya, gak boleh memantul kecuali 5 huruf yang dibaca dengan suara memantul. Namanya qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa huruf qalqalah? Berapa? 6, 5 atau 4? Ayo jawab yang benar. Ada 5. Qaf, po, ba, jim, dal. Kut, bujadin, atau yang paling mudah diingat itu baju di toko. Ini paling gampang, baju di toko. Tapi benar, yang benar bukan baju di toko. Baju di toko. Itu ya. Bisa ngomongnya? Baju di toko. Itu ada 5. Yang 5 itu awas ketika sukun atau di waqaf ya, ketika di akhir, nah maka membunyikannya dengan suara memantul. Namanya qalqalah. Terbagi 2, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubro. Enggak ada qalqalah sukro, enggak ada. Nambahin lagi. Cuma 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Itu ya. Nah, udah. Jadi makhraj nun itu bergeser dari bawah sedikit ya, dari makhraj lam. Tadi la li lu. Ujung lidah awasnya ketemu dengan apa? Langit-langit. Cuma langit-langitnya yang ada di bawah. La li lu bal. La li lu bal. Bal. Jadi bukan la li lalilula bal lal, bukan itu ya. Dah. Nah itu makhraj nun bergeser sedikit dari makhraj lam. Na ni nu ban, na ni nu ban, itu ya. Itu makhraj nun. Lamanya. Ya bani is, itu hamzah tawas, hamzah. Kalau hamzah tempatnya di mana? Makhraj tempat keluarnya di tenggorokan. Cuma tenggorokan belah mana? Aqsal halqi. Jadi tenggorok paling ujung, paling jauh. Gitu ya. Itu ya. I u ba, i u ba, ba. Maksudnya mulutnya terbuka ya. Ba. Itu ya, awas biasain ya, biasain. Jangan gitu baca Quran itu kayak baca Quran yang lagi sakit gigi. Amin. Kedengar tuh ujungnya doang. Asyik. Kalau kita yang lagi belajar usahakan benar gitu ya, dikit-dikit. Ya bani isr. Jadi hamzah adanya di ujung lidah. Di ujung apa? Di ujung tenggorokan yang paling jauh ya. Jadi ada tenggorokan itu terbagi 3. Ada yang paling depan, adnal halqi, ada yang tengah, wasatul halqi namanya, ada yang paling ujung. Itu namanya aqsal halqi. Jadi terbagi 3. Huruf halak ada berapa?
6 hamzun faha summa ainun khaun. Itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ghain, kha. Biar kan ha, ha, kha, ha, 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 ha. Awas itu ada di depan, paling depan ya. Adna itu paling pendek, paling depan. Adnal halki, jadi bagian tenggorokan yang paling depan. Pas ya kalau di ini kha itu ada ngoroknya. Kha, kha, khi, khu, bakh. Coba kha, khi, khu, bakh. Laguin dikit. Kha, khi, dengerin dulu. Kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Nah gitu. Itu seharusnya tiap hari belajar Pak ya, belajar ya. Kha itu jangan kha, khatamallah, kha, khatamallah. Kha, kha, aduh gemes yang ngajarinnya gitu teh. Kha, apalagi itu, aduh, gitu ya, dikit-dikit kita belajar itu ya. Tidak ada kata terlambat, jangan ada kata malas apa malu. Terserah masing-masing ya, gitu ya, jangan malu, jangan malas, itu belajar banyak sekarang Ustadz sok panggil ke rumah gitu ya. Kenapa? Karena ini wajib itu ya, fardu ain ya. Al-ahdu bit tajwidi hatmun lazimu malam yuzawijil Qur'ana asimu gitu. Jadi baca Quran itu harus pakai tajwid. Kalau kita baca Quran nggak pakai tajwid, hukumnya haram, hatmun lazimun gitu, haram. Itu ya, insyaallah nggak boleh ya, sok seminggu sekali beripat atau sebulan sekali lah. Kalau kita terlalu sibuk, super sibuk, ya sebulan sekali. Alhamdulillah kita belajar. Nah sekarang ya, jadi ahad kedua atau ahad keempat nanti mau bawa Quran, seolah-olah kita benar-benar mau belajar gitu ya, pegang Quran gitu, insyaallah. Udah dulu ya, ini panjang banget nih, kalau dibahas terus bisa sampai jam 9 nih. Insyaallah sedikit-sedikit, yang penting ada masuknya. Kira-kira masuk gak? Masuk kemana? Masuk Pak Eko insyaallah ya masuk. Nah sekarang kita baca tafsirannya. Jadi ketika kita baca Quran itu diharuskan mentadaburi, di antara obat hati gitu ya, tombo hati gitu ya, itu baca Quran apa mana nek ini mentadaburi maknanya. Itu gak mungkin jadi apa, jadi penggugah jiwa kita untuk melakukan apa amal soleh, perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kalau kitanya nggak tahu ini teh ngomongin apa gitu. Ketika kita baca ayat siksa adab, ketawa kita. Makanya ketika kayak apa imam Masjidil Haram nangis ya kalau baca Quran ya. Itu kenapa katanya imam teh nangis nih gitu. Ya kita memang nggak tahu, kita kalau orang lain mah tahu maknanya. Makanya sedikit-sedikit kita baca itu ya. Tadi udah belajar itu ya, dan juga kita mentadzaburi maknanya gitu. Jadi kalau yang di rumah standar terjemah gitu ya, ketika udah baca lagi terjemahannya. Nah ini mah tafsir gitu ya, tafsir para ulama itu kita baca ya. Jadi bukan pendapat kita, gak boleh gitu ya.
Itu man fasarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran sesuai dengan ra'yunya, pendapatnya, akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nah, maka tempatnya di surga. Kayak bener baca Quran, ngemaknain Quran, padahal dia seolah-olah hakikatnya lagi bikin tempatnya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ada ulama tafsir, ahli tafsir. Nanti nih kalau para santri yang ingin memahami lebih dalam, berarti nanti harus ngaji ilmu usul tafsir atau ilmu ulumul Quran. Bagi yang memperdalam isi kandungan daripada Al-Quran, itu belajar ilmu-ilmunya itu hukumnya fardu ain. Kalau yang buat kita fardu kifayah gitu ya, fardu kifayah gitu. Payah banget nih. Makanya kalau ada di lingkungan kita orang yang belajar nahwu, shorof gitu ya, ilmu ma'ani, bayan, badi, mantik dan sebagainya, sampai 12 pan ilmu, kita itu seolah-olah itu diuntungkan dengan mereka gitu. Kenapa? Jadi idza fa'alal ba'du syaqatal haraj anil bagian, ketika sebagian mempelajari, nah itu dosa kita gugur, itu kifayah itu. Kalau fardu ain itu harus kita sendiri belajarnya gitu. Seperti fikih tentang sholat itu wajib ain, itu nggak bisa diwakili oleh orang lain. Kitanya harus duduk dengerin guru gitu ya, belajarnya harus begitu. Gitu, jangan Google. Ini gurunya Google nih, saya Google. Harus ada gurunya, harus ada gurunya. Jadi kita belajarnya ke guru. Barang siapa yang belajar tidak pakai guru, fasaihuhu syaiton. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Harus nih ya. Nah, udah terusin. Kita baca ya, kita baca tafsirannya. Mana ya? Nah ini tafsirnya, kalau ada yang punya di rumah, namanya tafsirnya tafsir Munir gitu ya, tafsir Munir namanya. Jadi karangan Syekh Imam An-Nawawi, itu karangan ulama kita gitu, yang ada di Banten Atanara gitu. Pernah ziarah ke sana? Belum pernah ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kita lanjutkan. Mana lagi ini ya? Hilang ya. Atamurun nasa. Oh, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والله أعلم ورسول بحقيقة مراد. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel ya, jadi anak keturunan Israel. Uzkuru ni'mati, itu asalnya ya, asalnya ni'mati, ingatlah itu ya, aywadzkuru, ingatlah. Nikmatu ini kata Allah ya, ini kata Allah. Hei orang-orang Bani Israel, ingatlah olehmu. Was, ini ay uzkuru te awal zamudkur, itu ya, mula jamahkan terus menerus, itu jangan sampai lupa gitu. Ini ya,
Jadi di isinya itu jadi luzumil dzikr. Isinya ya. Jadi ilmu usul namanya luzumul dzikr. Jadi maknanya itu mewajibkan terus-menerus ingat. Jangan lupa. Mengingat apa? Nikmati itu. Ini jadi maf'ul bih. Kalau anak santri ini namanya maf'ul bih. Ya. Kenapa dibacanya ti? Karena ada iya mutakalim. Mutakalimnya mutakalim mu'adzam nafsa ini ya. Jadi ke Allah Subhanahu wa taala nikmati. Itu wajib kamu mengingat terus-menerus nikmatku. Allati yaitu nikmat. Ya. An'amtu. Awas. An'amtu yang telah aku berikan nikmat itu alaikum atas kamu. Ini kepada orang-orang Bani Israil, orang-orang Israil ya. Wa anni dan sesungguhnya aku kata Allah fadzaltukum telah melebihkan kamu semuanya alal alamin mengalahkan alam itu makhluk ya masih wallah alam itu makhluk ciptaan Allah masih wallah itu sebutnya alam namanya alam kita ini manusia itu namanya alam masih wallah jadi selain Allah kita itu makhluk ciptaan Allah makanya disebutnya alam. Kita sering baca gitu ya suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ngalamin maksudnya. Ngalamin kesananya ngalamun. Gitu. Alamin rabbul atau rabbil alamin. Itu ternyata dalam tafsirnya Rabb itu ay khaliqul alam razikul alam muhawwilul alam tuh ya jadi yang katakan Rabb itu yang menciptakan yang memberi rizki terus yang memindahkan yang mengalihkan memindahkan maksudnya dalam satu tempat ke tempat yang lain dalam satu keadaan ke keadaan yang lain itu Rabb itu ya maka sebutnya Tuhan semesta alam Tuhan pengurus alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil jadi sifat daripada Allah siapa Allah itu rabbil alamin. Awas ya, kita sering baca suratul Fatihah tapi nggak tahu mananya gitu. Itu ya, nih kemana aja kita ini? Cok baca ya. Ternyata begitu. Jadi yang menciptakan kita itu Allah, yang memberi rizki kita Allah, yang memindah-mindah mengalih-ngalihkan kita itu Allah. Tadi mah jam 3, jam 4 masih di rumah tuh ya udah setengah 5 baru ke masjid tapi sekarang masih di masjid gitu sebentar lagi pindah kemana belum jangan dulu gitu itu belum disiapin pindah ke belakang gitu jadi perpindahan kita itu ada yang mindahin bukan kita sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala kita itu ada yang ngatur gitu ya coba bayangin Pak kalau kita nggak ada yang ngatur kita beradu gitu apa adu tuh ya bertabrakan kita bayangin itu bertriliun-triliun bintang kalau tidak ada yang ngatur itu tabrakan Pak betul gak? Oh iya seperti itu bahkan kata Allah daun sehelai saja yang jatuh itu tidak lepas dari aturan Allah apalagi model kita manusia itu ya diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini panjang kalau dibahas begitu panjang ya
Ya pembahasan mah dipanjang-panjang, yang dipendek-pendek juga. Gitu ya. Insyaallah seperti itu tuh. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi Bani Israel itu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat lagi nikmat Allah yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, di sini disebutkan nih, awas, maksud nikmatnya di sini adalah ini fadhaltu abaakum alal maujudin fi zamanim. Jadi Allah telah memberi anugerah kepada nenek moyangnya orang Bani Israel, orang Israel itu ya. Oh, alal maujudina fi zamani, pada zamannya, awas ya, pada zamannya. Tuh. La alaman mado wala alaman yujidu ba'dahum. Tuh. Jadi bukan atas orang-orang yang mado itu yang telah lalu, alaman yujadu ba'dahum, atau atas orang-orang yang adanya itu setelah mereka. Itu model umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan umat Rasul, kira-kira yang paling abdol itu siapa? Kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu ya, kita itu umat yang paling diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda dengan dulu. Umat dulu ketika berbuat dosa, maka ketika pula itu Allah jatuhkan azab siksanya langsung. Gitu ya, kita dengar cerita kan ya, cerita orang-orang Bani Israel itu yang menyembah apa? Ijlan jasadlahu. Jadi apa, anak sapi pedet ya. Itu pedet yang dibuat dari apa? Emas. Itu ternyata si Musa Samir namanya ya, yang tukang kamasan bahasanya, yang bisa merupa-rupa itu. Jadi digabung-gabung emas itu banyak-banyak, terus dibentuk anak sapi pedet itu ya. Nah, ketika itu dimasukin apa? Telacakan bekas, telacakannya kudanya malaikat Jibril. Itu ya. Kenapa? Karena ternyata Musa Samiri itu adalah orang yang diasuhnya itu oleh malaikat Jibril. Hebat ya. Hebat nih Musa Samiri ini. Itu yang urusnya malaikat Jibril. Makanya dia tahu gitu. Ketika sebelum Fir'aun melebu itu masuk ya. Benar kan melebu? Oh iya benar berarti. Masuk ke dalam apa? Laut itu. Sebelumnya tadinya nggak mau si Firaun itu. Kenapa bisa masuk? Ternyata ada malaikat Jibril yang naik kuda perempuan. Ternyata yang ditumpakin oleh si Firaun itu adalah kuda lanang. Gitu ya, kuda lanangnya gitu ya. Bener apa enggak nih? Papalah diketawain juga. Kuda jantannya. Ketika ngelihat kuda apa? Betinanya gitu yang masuk ke melebu ke laut itu masuk gitu. Gitu ya, ya Allah. Itu si Musa Samiri dia tahu gitu. Makanya bekas telacakan sebutnya. Telacakan itu apa? Kaki kuda pelana itu ya, kaki kuda. Kudanya yang ditumpaki oleh malaikat Jibril itu diambil. Nah, dimasukin ke dalam patung emas gitu ya. Hidup itu ada bersuara. Nah, di sana ya, kata Musa Samiri, nah inilah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Disembah-sembah. Gitu. Ketika itu kapan terjadi? Ketika Nabi Musa sedang berkhalwah di Gunung Tur Sina itu ya. Itu disesatkan oleh Musa Samiri sampai semuanya
menyembah patung gitu. Jadi setelah nanti datang Nabi Musa, ternyata kaumnya itu tersesat menyembah patung, insyaallah gitu ya. Nah di sana itu kena hukuman, apa hukumannya? Mati. Jadi tobatnya waktu itu mati, tobatnya. Coba kalau sekarang Pak, tuh ya sekarang gitu orang berbuat dosa, zina atau korupsi dan sebagainya gitu, kalau dibunuh langsung gitu, penggal. Kira-kira gimana? Untung umat ini adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengagungkan Rasul pun mengagungkan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ini hukumannya itu nggak langsung, di dunia, tapi nanti kapan? Di akhirat. Itu karena berlakunya nanti di akhirat, maka orang berani terusan gitu ya, nggak mau taubat, masya Allah gitu ya. Itu makanya untung kita itu umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada abaakum itu maksudnya nenek moyangnya orang-orang Bani Israel. Wa ayyadana mana tabdilhim ala jamil awalim annallaha ba'asa minhum rusulan. Di antara nikmat yang lain gitu ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ba'asa minhum rusulan katsiran lam yab'asuhum min ummati ghairihim. Jadi Allah banyak mengutus para rusulan itu, para rasul yang banyak dari golongan Bani Israel. Makanya hasud ketika nabi akhir zaman itu adalah dari golongan Quraisy, suku Arab. Enggak dipandang dulu mah gitu, suku Arab itu. Mulia itu terjadi setelah turunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, masya Allah. Itu kenapa? Karena mereka itu merasa bahwa banyak rasul yang diutusnya itu dari golongan orang-orang Bani Israel, paling banyak gitu. Tapi apa ya itu rahasianya? Kenapa saking banyaknya gitu rasul yang diutus itu dari golongan orang-orang Bani Israel? Berarti kaum Bani Israel itu paling banyak ngeyelnya gitu. Itu ya. Jadi ketika ada rasul turun di satu kaum, berarti kaum itu buadar banget. Itu ya, betul gak? Makanya di Arab itu asyaddu kufran wa nifaq gitu ya. Kenapa rasul dilahirkan? Ternyata asyaddu kufran wa nifaq gitu. Insyaallah paling dahsyat kekufurannya gitu. Gitu ya. Suku Quraisy itu, suku Arab, insyaallah. Sampai-sampai di Ka'bah itu penuh dengan berhala. Itu ya, berhala, masyaallah. Jadi disembah-sembah. Selanjutnya lagi nih. Nah, di antaranya nanti kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada Bani Israel, di antaranya idna jainakum min ali fir'aun gitu ya. Itu juga nikmat yang paling besar. Itu waktu diselamatkannya nenek moyang Bani Israel dari Fir'aun. Coba kalau semuanya mati, gitu ya. Kira-kira masih ada gak orang Israel? Mungkin ya, nenek moyangnya habis gitu ya. Tetapi Allah selamatkan, itu diantaranya nikmat yang lain. Nanti pertemuan yang akan nanti dibahas lagi nih ya. Selanjutnya wattaqul yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wattaqu ayyuhal yahud illam tu'minu wattaqu, takutlah kamu, bertakwalah kamu, takut itu ayyuhal yahudi, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Siap.
Illam tu'minu, kalau kamu tidak beriman. Takut dah orang-orang Yahudi kalau kamu tidak beriman. Loh, yauman, pada satu hari di mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seorang tidak bisa menyelamatkan orang yang lain tuh. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu min adlu walahum yungsarun. Ayamna'una min azabillah, tidak ada yang bisa menghalangi dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari apa kira-kira? Anna yaum, ada yaumul qiyamah, hari kiamah gitu ya, hari kiamat. La tanubu nafsun an nafsin syai'a, seorang tidak bisa menggantikan orang yang ketika masih di dunia mah kita bisa gitu ya, sehebat apapun pengadilan gitu ya, bisa, betul gak? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi, atau yang benar bisa dibikin remeng kita bisa diputar balik gitu, betul gak? Tapi ketika nanti sampai waktu itu terjadi, hari kiamat nanti, Masya Allah, tidak ada yang bisa itu yang mengganti yang satu dengan yang lain, tidak bisa merubah gitu ya. Ay wala tahmilu anha syai'an mimma asabaha bal yafirul mar'u min, Masya Allah. Jadi gak bisa gitu. Bahkan bal itu ya, bahkan ya firul mar'u min fihi min ahi, bahkan pada hari itu orang itu banyak yang lari dari saudaranya itu ya, banyak yang lari dari saudaranya, atau bahkan wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, Masya Allah. Atau bahkan ibunya meninggalkan anaknya, saudaranya meninggalkan saudaranya yang lain pada hari itu, pada hari yang dahsyat gitu ya, Insya Allah ya, semuanya akan lupa, kita lali ya, satu dengan yang lain lali, kita akan lupa itu ya, Masya Allah. Jadi menyelamatkan dirinya masing-masing, kagak ada nanti nengok-nengok gitu. Sampai ke anak sendiri, kalau punya istri, ke istri lupa semuanya gitu ya, Masya Allah. Saking apanya dahsyatnya nanti hari Allahu Akbar ya, Masya Allah. Nah ini wa idna jain, Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita sambung kembali nikmat apa saja nanti yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Makanya disuruh Bani Israel itu disuruh mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan. Itu juga menjadi pelajaran buat kita. Kita juga jangan sampai lupa nikmat Allah ya. Itu dengan apa? Banyak-banyak bersyukur ya, jangan banyak-banyak bersyukur. Setelah itu perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.